Halo semuanya, kembali lagi dengan Ihsan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti oli transmisi dan oli diferensial atau oli gardan pada mobil Toyota Avanza, khususnya untuk generasi yang ini. Mungkin untuk generasi yang lainnya caranya hampir mirip. Kalaupun terdapat perbedaan, mungkin hanya pada saluran pengisian dan pembuangan olinya. Oh iya, untuk mobil ini transmisinya manual ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke bawah. Oke, sekarang saya sudah berada di bawah mobil. Untuk arahnya, jadi ke sana itulah bagian depan mobil, dan ini adalah bagian belakang dari transmisi. Oke, jadi yang pertama ini untuk oli transmisi. Di sini ada dua baut, yaitu satu baut pembuangan yang di bawah ini, dan satu lagi baut pengisian yang berada di sebelah atas. Nah, untuk membukanya menggunakan kunci sok ukuran 24 mm ini, karena posisi bautnya sedikit mengarah ke dalam, maka untuk kunci tangkai soknya harus menggunakan sambungan seperti ini. Nah, kalau tidak, jika langsung yang ini saja, itu tidak sampai. Jadi harus menggunakan sambungan seperti ini. Baru kemudian kuncinya dipasang di sambungannya. Oke, seperti ini. Oke, untuk langkahnya yang pertama yaitu membuang olinya dulu dengan membuka baut pembuangan yang di bawah. Untuk membukanya diputar ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk penampung olinya, siapkan yang cukup lebar karena nanti olinya akan tumpah ke belakang sini dan ke arah depan sana. Jadi untuk penampungnya usahakan yang panjang dari belakang sini sampai ke depan sini, ke bagian depan sebelah sini. Nah, pada baut ini terdapat washer. Washer itu seperti ring. Fungsinya adalah mencegah kebocoran pada saluran ini, saluran pembuangan atau saluran oli. Jadi jangan sampai hilang. Nah, ini untuk tampungan oli yang saya gunakan. Jadi ini ukurannya panjang sampai ke depan sana. Nah, sehingga dapat menampung luapan oli dari belakang dan dari depannya. Oke, setelah oli lamanya habis terbuang, maka baut ini ditutup kembali, saluran ini ditutup kembali dan dikunci secara maksimal agar tidak terdapat kebocoran nantinya. Kemudian baru dilanjutkan dengan pengisian oli transmisi melalui saluran yang di atas ini. Nah, ini sama, ini dibuka dulu ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Pada baut ini juga terdapat washer atau semacam ring. Jangan sampai hilang karena itu fungsinya untuk mencegah kebocoran. Nah, bagaimana cara mengisi olinya ke dalam saluran masuk ini? Nanti akan saya tunjukkan di akhir video. Maka daripada itu, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita beralih ke cara penggantian oli gardan atau oli diferensial. Oke, jadi ini gardan atau diferensial. Untuk posisinya, sana adalah arah belakang mobil dan sini adalah arah depan mobil. Nah, di sini juga terdapat dua baut untuk pembuangan dan pengisian. Pada mobil ini
Untuk pembuangan berada di bawah sini. Dan untuk saluran pengisian berada di sini. Nah, mungkin untuk generasi tertentu mobilnya atau jenis kendaraan yang lain, posisi bautnya atau posisi salurannya bisa berbeda. Nah, itu silahkan diperhatikan saja pada kendaraan atau mobil masing-masing. Kemudian untuk langkah penggantiannya, yang pertama sama seperti tadi, kita buang dulu oli lamanya dengan membuka saluran pembuangan oli yang berada di bawah. Untuk kunci yang digunakan sama, jadi kunci sok ukuran 24 mm. Ini pas ya di sini. Nah, oli dibuang dulu dari bagian bawah. Kemudian setelah habis dikunci kembali. Pastikan pengunciannya maksimal dan jangan lupa di sini juga ada washernya. Washer tersebut jangan sampai hilang karena itu berguna untuk mencegah kebocoran. Nah, setelah oli habis dan ini sudah dikunci, maka dilanjutkan dengan pengisian dengan membuka baut saluran pengisian yang berada di sini. Dibuka, kemudian oli dimasukkan, lalu dikunci kembali secara maksimal. Untuk olinya di sini saya menggunakan oli standar dari Toyota. Yang warna abu-abu ini untuk oli transmisi. Dan yang warna merah ini untuk oli diferensial atau gardan. Untuk spesifikasinya adalah GL4 dengan kekentalan 80W90. Ini untuk yang transmisi. Dan untuk oli diferensial spesifikasinya GL5 90. Kemudian untuk jumlahnya, oli transmisi ini disediakan sebanyak 2 liter. Sedangkan untuk oli gardan disediakan sebanyak 3 liter. Sementara untuk kapasitasnya sendiri sesuai buku petunjuk, untuk oli transmisi itu sekitar 1,3 liter. Sedangkan untuk oli gardan kapasitasnya sekitar 2,4 liter. Nah, namun pada saat pengisian, lakukan pengisian hingga oli meluap keluar dari lubang pengisian. Nah, itu menandakan bahwasanya kapasitas oli sudah terisi penuh. Oke, kemudian bagaimana dengan cara pengisiannya? Nah, jadi ini dia. Di sini saya menggunakan alat, ini modifikasi sendiri. Ini adalah botol semprot tanaman. Kemudian saya modifikasi dengan membuat saluran di sini. Nah, ini saluran untuk keluar oli nanti. Kemudian di dalam ini ada saluran untuk olinya naik. Bisa dilihat yang itu. Nah, ini posisinya sampai ke dasar wadah atau botol ini ya. Kemudian cara pengisiannya, oli dimasukkan ke dalam botol ini. Untuk kapasitasnya ini adalah 1 liter. Jadi untuk 1 liter ini cukup masuk ke dalam wadah ini. Kemudian ditutup. Nah, untuk
Prinsip kerja alat ini itu mirip seperti kompresor. Udara dipompakan ke dalam tabung, kemudian tekanannya akan mendorong cairan yang berada di dalam tabung keluar. Maka setelah diisi tadi, kemudian ditutup, lalu dipompa seperti ini. Nah, dengan adanya tekanan di dalam tabung, maka akan mendorong oli keluar dari saluran ini. Nah, bagian ujung selang tentunya kita arahkan ke dalam lubang pengisian. Nah, untuk pengerjaan tentunya ini dilakukan oleh 2 orang. 1 orang bagian memompa oli, kemudian 1 orang bagian mengarahkan selang ke saluran masuk oli di transmisi maupun di gardan atau diferensial. Oke, itu saja video kita pada kali ini tentang bagaimana cara mengganti oli transmisi dan oli diferensial pada mobil, khususnya di sini Toyota Avanza. Like jika suka dengan video ini, berikan komentar, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat kepada siapa saja yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.